Tanah ukuran 6x11 disulap jadi sebuah rumah minimalis 2 lantai dengan 4 kamar tidur. Yes, Anda nggak salah dengar, ini rumah belakang saya ada 4 kamar tidur padahal tanahnya cuma 6x11 artinya 66 meter aja. Dan carportnya bisa untuk 2 mobil. Jarang banget ada spek rumah seperti ini, dan ini adalah klaster Nismara di Harapan Indah. Promonya banyak banget, klaster dan areanya sudah jadi ya. Siapa sih yang nggak tahu Harapan Indah? Itu area perbatasan antara Jakarta dan Bekasi. Paling pinggir lah, Bekasi paling pinggir dan bersinggungan langsung dengan area Jakarta. Jadi nggak jauh untuk kemana-mana. Dan satu area Harapan Indah sudah lengkap banget. Sekolahan, rumah sakit, ruko komersil, pom bensin, tempat makan minum, dan pastinya juga perumahan. Dan ini adalah salah satu klaster terbaru dari produk Harapan Indah, yaitu klaster Nismara. Tonton video ini sampai habis ya. Di klaster ini sudah tentu banyak yang sudah laku, dan kita lihat pembangunannya. Itu area depannya dulu, kelihatan ya. Nah, dan bagian-bagian sini lagi dibangun, makanya lagi ditutup. Dan itu adalah rumah contohnya. Dan akses jalannya itu 6 meter, sekitar 6 meter. Yang pasti 2 mobil berpapasan, bisa lewat. Sudah tentu ya, namanya perumahan itu wajib banget yang bisa akses 2 mobil. Nah, dan ini dia rumahnya. Kalau ini kebetulan tipenya desain yang hook, jadi di samping masih ada tanah. Tapi lebih kurang fasadnya seperti ini. 6566, bangunannya 66 meter. Bangunannya 65 meter, tanahnya 66 meter. Ini carport bisa 2 mobil. Kelihatan kan? Bisa 2 mobil. Nah, ini detailnya klaster Nismara show unit. Ini kebetulan tipe yang hook. Memang tadi kan saya bilang 66, tapi di sini kenapa tulisannya 103? Karena tadi saya bilang ada hooknya, ada lebar tanah lebihnya. Jadi lebar tanahnya itu lumayan loh. Ini 6 meter nih. Dari sini ke sini 6 meter. Alias ini rumahnya cuma di sini aja nih. Dengan pakai lebar 6 meter. Panjangnya 11 meter. Jadi ini bukan gimmick. Kenapa bisa beda? Karena memang ada tanah yang lumayan besar. Tuh dia 3,5 meter panjang tanah lebihnya kali 11 meter. Jadi bisa dibilang hampir 30-an meter ya. Dan ini second floor-nya, lantai kedua sama ya. Dipakai cuma ini aja nih, 6 meter kali 11 meternya. So, ini adalah salah satu rumah yang menurut saya sih paling efektif dan paling fungsional gitu ya. Paling efisien dalam memakai jumlah tanah yang tersedia, karena 66 meter tuh harusnya bukan sebuah rumah yang besar sekali ya, tapi dia bisa loh kasih layout yang bagus sehingga bisa dapat 4 kamar tidur. Jadi di atas itu master bedroom, di lantai 2 ada kamar anak juga 2, di bawah bisa jadi kamar ART, bisa jadi ruang kerja, bisa jadi kamar tamu atau kamar orang tua. Karena ukurannya masih oke. Nanti kita cek ke dalam, tapi kalau di show unit yang kamar di bawahnya itu nggak ada karena dibuat sebagai desain ruang kerja. Jadi ada workspace area gitu deh. Keren banget, cocok untuk milenial deh. Yuk kita lanjut lagi masuk ke dalam rumahnya. Dan ini juga salah satu yang menarik ya. Nanti di setiap rumah akan ada kotak kaca seperti ini. Fungsinya apa ya? Supaya lebih rapi aja. Itu ada untuk air pump, sekering, ini mungkin bisa ditaruh apa lagi gitu. Keren sih, jadi rapi banget. Nanti di sini bakal ada area taman. Karena ini ukuran hook, jadi dibuatnya seperti ini. Nanti batasnya di sini. Tuh. Kalau kanopinya ya kanopi standaran aja. Seperti ini. Finishingnya nanti akan seperti ini. Di sini akan ada keran, lumayan bisa untuk cuci mobil, cuci lain-lain lah, pokoknya bisa dimanfaatkan dengan baik. Area depannya termasuk cukup luas loh, karena gitu makanya bisa masuk 2 mobil ya. Saya bingung deh, 6x11 bisa masuk 2 mobil dan 4 kamar tidur. Hebat banget, engineeringnya luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya, dan hal paling pertama yang bisa saya notice adalah pintunya. Pintunya ini dari solid wood, bukan multiplex, jadi anti rayap. Dan kusennya juga aluminium, sudah sesuai standaran. Dan ini juga smart door lock, jadi bukan door lock yang biasa. Rumah baru, rumah kecil, rumah minimalis, rumah 2 lantai di
harapan indah yang terbarunya sudah pakai smart door lock, keren banget. Kalau harga rumah ini juga cuma sekitar 1 M-an. Untuk harga lebih jelasnya dan lebih detail akan saya berikan dan beberkan di akhir video, so kalian harus tonton sampai habis video ini. Oke, dan kita lanjut. Di samping pintu, di balik pintu ada saklar. Ada berapa nih? Ada 5 saklar. Rapi banget, semuanya fungsional. Jadi enak gitu ya punya rumah yang rapi layoutnya. Karena yang namanya rumah kan harus nyaman. Dan juga setelah kita masuk area sini, selain 2 area tadi itu, saya juga notice ini adalah sebuah rumah yang termasuk open space. Karena di belakang saya ini ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada juga ruang dapur atau kitchen set. Dan itu yang tadi saya bilang, ini harusnya jadi kamar. Ukurannya 3 kali 2,5. Ukuran 3 kali 2,5 masih jadi suatu kamar yang lumayan lah. Kalau kecil itu 2 kali 2,5, 2,5 kali 2,5. Tapi ini 3 kali 2,5. Dan ini konsepnya masih jadi workspace area. Jadi enak banget malah. Kalau nggak butuh kamar yang banyak-banyak banget, nggak butuh kamar ART, nggak butuh kamar tamu, jadiin seperti ini aja sih. Keren desainnya. Kalau dia pakai ini sliding door seperti ini. Pakai AC juga, dan ini lumayan enak. 3 kali 2,5. Ini kan ada tambahan-tambahan lagi. Kalau ini sebagian besar sudah dengan desain interior ya. Jadi kalian pasti akan dapatnya kosongan. Bisa diisi dan didesain sesuai selera dan preferensi masing-masing. Jadi nggak perlu harus seperti ini, tapi bisa dibayangkan kalau nanti di area sini tuh semuanya kosongan. Nggak ada sekat-sekat. Keren banget sih. Karena kalau sekat-sekat itu kan bikin rumah kelihatan agak sempit. Harus rumah yang luas banget. Kalau pakai sekat-sekat ya wajar lah. Kalau nggak pakai sekat-sekat malah aneh banget kan kalau terlalu luas. Tapi ini jadi nice aja gitu loh. Kita bisa nonton di sini. Guys, enak banget. Ini bisa jadi area nonton nih. Jadi dari depan area situ, bahkan dari sini langsung ngelos gitu. Nanti kalau ini nggak ada, sliding door ini nggak ada, kan pasti akan ngelos banget sampai ke sana. Kalau nggak mau jadi kamar, nggak mau jadi ruang kerja, bisa aja dijadiin ruang tamu memanjang sampai ke sana. Atau ruang keluarga gitu ya, living room, pokoknya memanjang. Konsep open space ini lagi digemari karena kita bisa bebas menata seluruh ruangan. Biasanya kan yang kita tahu itu, kalau kita masuk buka pintu rumah kecil ya, biasanya kebagi 2 tuh. Lebar 6 berarti 3 meter, 3 meter. 3 meter lebar ruang tamunya sampai ke belakang, 3 meter lagi dibuat jadi kamar tidur misalkan. Disekat jadi apa, ya itu memang sesuai pilihan masing-masing ya. Mungkin ada yang benar-benar mau seperti itu. Cuma kalau sekarang memang lagi ngetrennya open space area. Jadi karena nggak ada sekat itu, lumayan lah, nggak terlalu sempit. Tapi memang kelemahan open space area adalah ya, jadi nggak terlalu dapat privacy gitu loh. Misalkan ruang makan kan kalau ada sekatnya, ya udah makan aja gitu loh. Tapi kalau di sini kan ruang makan di belakang saya nih. Ini saya lagi duduk di sofa. Berarti saya bisa langsung ngobrol gitu sama orang yang lagi makan di sini. Atau bisa langsung minta makanannya kayak gitu. Jadi ya agak kurang ada privasinya lah. Ya jadi balik lagi sih ke preferensi masing-masing. Tapi memang tren yang sekarang lebih ke open space area. Nah kita lihat lagi lebih detail tentang area kitchen setnya. Ya kembali lagi ya, ini sebuah desain interior. Nggak bisa di-expect akan dapat seperti ini. Karena yang paling pasti ya nanti akan cuma dapat sinknya aja. Area kompor seperti itu yang biasa. Kalau ini kan sudah didesain dengan sedemikian rupa. Dan di sini juga udah ada area, sudah ada cermin besar banget malah sampai ke sana. Efeknya apa? Tentu saja membuat rumah jadi kelihatan lebih lega lagi. Tapi ini sentuhannya menarik karena bukan cuma cermin aja. Karena sayang juga ya kalau cuma cermin. Ini bisa jadi ya, tempat-tempat hiasan, tempat taruh apa gitu. Sebenarnya kan lebih bagus ada vertical storage, tapi vertical storage paling di sini ya. Balik lagi karena rumah minimalis gitu ya, harus
tahu penempatan barang-barangnya di mana supaya nggak berantakan. Kalau rumah kecil berantakan itu kurang nyaman banget. Dan ini adalah toiletnya. Toiletnya letaknya di bawah tangga. Jadi sudah ada shower, ada kloset duduk. Nah, ini tangganya. Nah, ini kan finishingnya apa nih, homogeneous style ya, yang agak kasar gitu. Bagus sih, secara ini finishing bagus. Tapi sayangnya ini memang hanya untuk rumah contoh. Jadi ada beberapa finishing yang dibedakan gitu ya. Ada yang rumah contoh seperti ini, ada yang nanti rumah hasilnya nggak seperti ini. Karena yang namanya rumah contoh biasanya kan akan dapat lebih bagus dan sudah didesain oleh desainer, interior designer. Nah, ini juga kan menyatu nih. Tuh, jadi nggak, sebenarnya lebih kelihatan seamless, lebih kelihatan bagus. Tapi memang ya itu, nanti dapetnya pintunya pintu yang biasa. Kita bisa lihat dari sini. Ini Smara tipe 78 hook. Ini rumah contoh, nanti lantainya vinil. Nah, ini kayak gini kan lantainya vinil. Kalau di rumah contoh vinil, tapi kalau rumah dijual nanti HT, homogeneous style 60 x 60. Lumayan lah ukuran 60 x 60. Kamar mandi granite tile 60 x 60 yang tadi, sorry bukan HT ya, tadi itu granit. Tapi nanti rumah dijualnya cuma keramik. Carportnya sama, halaman belakang kalau di sini taman, kalau di sana kalau yang didapat customer nanti hanya tanah kosong. Terasnya juga tanpa cat. Ya ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan yang sebenarnya masih termasuk dalam hal yang wajar. Karena namanya, balik lagi tadi saya sudah mention, yang namanya rumah contoh biasanya memang lebih bagus. Karena ya developer kan menginginkan yang terbaik gitu untuk dijual. Dan nggak salah juga sih. Namanya kan bisa jadi inspirasi ya. Kalau kalian sebagai customer lihat ini rumah contoh bagus, mau ditiru, why not? Jadi kan lebih enak juga gitu ya, dibanding rumah contoh kosongan kan gimana, kurang dapat feel-nya gitu loh. Dan biasanya kan kalau rumah contoh itu rumah yang baru dibeli itu kan biasanya tetap akan direnovasi lagi sesuai keinginan pemilik barunya. Ya seperti itulah intinya. Kalau perbedaan-perbedaan di rumah contoh ini, bagusnya sudah di highlight di sana. Jadi nanti kalau kalian tertarik dengan rumah ini, bisa janjian dengan Mike, bisa kontak WhatsApp Mike, dan yang pasti bisa langsung lihat juga apa aja perbedaan-perbedaannya yang akan ada di rumah contoh dan rumah yang dijual. Seperti itu. Oke, dari lantai satunya sih sebenarnya itu aja. Sorry, saya kelupaan ke area belakang. Nah, kalau di belakang sini ada service area. Jadi kalau ini nanti kosongan ya, nggak ada desain-desain seperti ini. Tapi ada voidnya, keren. Jadi ada aliran udara gitu masuk ke sini. Dan ya seperti ini. Nanti bisa taruh bisa taruh mesin cuci. Ada colokannya juga, ada kerannya juga. Lumayan sih, ini lumayan besar. Di sini juga ada bagian colokan. Jadi bisa kebayang lah ya. Ini bisa ditaruh ada jemuran gitu ya. Jemuran ya mungkin jemuran biasa, masih lumayan lega ini. Semeter lebih ya. Atau hampir semeter lah, anggap aja semeter. Kan kadang-kadang ada yang ininya mepet banget, ada yang service areanya mepet banget. Cuma bisa ditaruh mesin cuci bener-bener segini-segininya aja gitu loh. Kalau ini kan masih ada nyisa tuh. Jadi bisa ditaruh jemuran, yang gantung juga bisa nih. Sekarang banyak lah model-modelnya. Untuk rumah minimalis makin banyak karena memang permintaannya banyak. Kenapa permintaannya banyak? Karena rumah minimalis semakin banyak. Kenapa rumah minimalis semakin banyak? Karena lahan semakin terbatas. Oke, seperti itulah lantai 1. Sekarang kita naik ke lantai 2. Oke, kita naik ke lantai 2. Dan layout depannya seperti ini. Jadi di area depannya, setelah tangga itu nggak dibiarin kosong kalau sama developer, ada isinya, ada lemari buku lah ya, dengan macam-macam kabinet dan storage bahkan sampai ke atas sana. Dan ada juga ini meja untuk meja belajar. Kalau di sini sih disediakan 2 ya. Kemungkinan besar ini kalau dari developer untuk
anak, karena di sini di belakang sini ada 2 kamar anak. Jadi ada 2 kamar anak, lalu ada 1 toilet di atas dan ada 1 master bedroom. Kita cek dulu yang kamar anak. Pintunya solid sama seperti pintu bawah, dan ukuran kamar anaknya cukup lega loh ini. Ini dibuatnya tipe-tipe mezanin, harus naik gitu ya. Kasurnya sudah tentu single, masih oke. Untuk sebuah ukuran kamar anak nih masih oke banget loh. Bahkan masih ada meja lagi. Saya pikir tadi meja belajar di depan itu udah cukup ya. Ternyata masih ada meja lagi di sini. Ya mungkin tuh untuk meja kerja untuk orang tua juga bisa berarti. Dan ini cakep ya kalau seperti ini desainnya. Tuh bisa untuk taruh banyak barang. Atasnya tempat tidur, tapi memang sih minusnya kalau seperti ini, anaknya kalau udah besar nggak bisa langsung bangun gitu setelah tidur ya. Itu bisa jedak langsung dia kalau tiba-tiba berdiri. Ya begitu, tapi ini lebih untuk desain anak, ya anak SD kali maksimal ya. Nah, dan ini masih ada wastafel, area sink. Besar banget kacanya. Tapi nanti nggak akan sebesar ini sih pasti. Sinknya aja mungkin sama, karena sudah memakai dari Toto. Nah, kalau ini bagian kamar anak yang biasa tanpa mezanin, langsung mengarah keluar tuh view-nya. Ada meja, bisa ditaruh meja, kasur single, dan lemari. Saya bisa bilang ini cukup lega sih. Jadi dari kasur single, dari sini, ya kita simulasi aja gitu ya. Kalau anaknya bangun, berdiri, nggak langsung nabrak lemari. Lemari kan masih di sini. Masih ada 2-3 langkah lagi. Jadi masih bisa ditaruh banyak hal sebenarnya. Dan menurut saya, ya sangat-sangat lumayan gitu loh, dapat kamar anak yang seperti ini. Gak sedikit yang punya kamar anak itu ukurannya kecil banget. Hebat sih desainnya. Cluster nih suara ini hebat lah, harus saya akuin. Luas tanah cuma 66 loh tadi. Tapi makanya luas bangunannya bisa 65 meter. Ya bisa dapat yang seperti ini, termasuk ukuran lega. Oke, sekarang kita ke toiletnya. Toiletnya nanti akan seperti ini, sama ya. Ini sih granit tile, cuma nanti dapatnya yang keramik. Ininya sama, ada Toto, ada shower juga. Kalau ini kan Ariston ini tambahan water heater ya. Tapi udah disediain situ colokannya. Dan harusnya ada exhaust juga, karena ini sudah ada lubangnya. Kalau seperti ini, dan ini ada pintu connecting door. Jadi memang di atas itu cuma 1 toilet. Biasanya kan ada yang lebih suka 2 toilet, 1 untuk master bedroom, 1 untuk anak. Cuma ya nggak bisa lah, lagi-lagi karena keterbatasan lahan, jadi dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Ini ada connecting door, bisa dikunci, tenang aja, bisa dikunci. Dan 1 lagi pintu yang biasa. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidurnya lewat connecting door dari toilet. Dan seperti inilah kamar tidur utama, master bedroom untuk suami dan istri, atau mungkin untuk kalian single bisa lah di sini. Tapi memang mungkin jarang ya kalau masih single kepikiran beli rumah yang cukup besar ini. Menurut saya kalau untuk ukuran single mah ini jauh lebih dari cukup lah. Makanya kemungkinan besar ini suami istri, bapak ibu yang akan menghuninya dan 2 anak itu sudah paling ideal. Nah, di sini ada wardrobe-nya. Cukup besar lemarinya, lemari kaca. Cuma kalau lemarinya seperti ini kayaknya nggak bisa taruh banyak barang deh. Apalagi kalau untuk berdua ya. Nggak mungkin gitu bapak ibu sharing ke meja sama sini, bisa kan setengah-setengah. Ya, namanya konsep. Dan ini masih bisa ditaruh untuk meja TV. Ada rak, ada bawah, ada storage juga. Ada kaca lumayan kaca besarnya di sana. Nah, kaca besarnya ya di sini. Ya lumayan lah, di depan belakang saya ada kaca supaya kamar ini berasa lebih lega lagi. Dan ini ada jendela yang mengarah ke samping. Kalau hook sih enak ya, mengarah ke samping, jadi nggak langsung rumah orang. Tapi ini jendela bisa dibuka ventilasi udara, jadi supaya sirkulasi udaranya
lebih baik nggak terlalu sumpek gitu, bisa dibuka. Oke, ini kasurnya bisa king size ya, bukan queen, kasurnya cukup proper. Dan ya seperti ini aja sih kalau di kamar utamanya. Kalau kita keluar kamar utama ya balik lagi ke tempat sini. Ini oke sih. Kalau nggak ditambahin ini malah berasa lega banget loh dari sini tuh, ya kan? Bisa ditambahin meja biasa aja, mungkin nggak perlu terlalu sepanjang ini. Iya, ini juga kan ada tambahan lemari lagi. Nggak pakai lemari juga bisa. Tapi ya gitu, desainnya Anda yang atur, terserah Anda mau gimana. Pokoknya dari developer menyediakan kebutuhan rumah yang bagus sekali. Dari segi layout, akses jalan yang bagus, sebuah klaster perumahan yang didevelop dan dikelola dengan baik gitu oleh suatu developer yang sudah terkenal. Saya akan turun ke bawah untuk kita bahas lagi mengenai harga, promo-promo yang ada, sisa stok yang ada, ya dan lain-lainnya lah. Sekarang kita ke bagian yang paling menarik, yaitu harga rumah ini. Jadi rumah di klaster Nismara ini harganya awalnya itu mulai dari 1,6 M-an yang tipe badan ya, tipe hook, karena luas tanahnya lebih berapa tadi, sekitar hampir 40 meter. Itu sudah nyentuh angka 2M lebih. Tapi kalau kalian cuma membutuhkan rumah aja, nggak butuh tanah lebih, cukup ambil yang tipe badan. Karena review rumah yang barusan kalian tonton, sebenarnya ukuran rumahnya cuma 6x11. Sisa tanah di samping memang besar, 3,5x11. Dan itu ya opsional aja. Ada yang mau di hook, ada yang nggak perlu, ya pilihan aja. Jadi harganya mulai dari 1,6 M. Kabar baiknya, promo khusus bulan ini aja ada diskon super spesial banget. Dari 1,6 M-an sekitar 200 juta dipotong. Jadi sekitar harganya jadi cuma 1,4 M-an aja. Lumayan banget, 200 juta itu bisa buat banyak hal. Kalau kalian mau furnish seperti ini, minimal aja udah harus siapin 200 juta lebih sih. Namanya dari kosongan ya, kecuali kalian sudah punya barang-barang, tinggal taruh-taruh aja. Mungkin yang nempel-nempel aja mau dirubah-rubah dikit, seperti keramiknya di ruang utama atau mungkin di toilet, itu mau kalian rubah. Terus juga area ini, area yang sekarang jadi ruang kerja, mau kalian apain lagi itu bisa banget. Mau dibuat jadi kamar ART bisa, mau dibuat jadi kamar tidur tamu, kamar tidur orang tua bisa, mau dibuat jadi workspace area bisa, mau dikosongin, lempengin sampai ke belakang supaya area living room bisa lebih lega lagi, itu juga bisa banget. Dan pasti kan itu butuh modal untuk renovasi beberapa hal. Dan dapat 200 juta subsidi atau diskon, itu sangat-sangat worth it banget. Luas tanah 66 meter, luas bangunan 65 meter, harganya cuma 1,4 M aja. Kalau KPR bisa? Bisa banget pastinya. Kalau KPR DP cukup 5%, karena 5%-nya sudah disubsidi developer. Bayangin ya, tadi dapat harga dari 1,6 M jadi 1,4 M. Itu berarti sekitar 200 juta. Kalau mau KPR, DP-nya dari 1,4 M tuh, harusnya 10% sekitar 140 jutaan, tapi jadi cuma 70 jutaan aja. Karena 70 juta lagi disubsidi oleh developer. Kurang baik apa lagi? Subsidi dan diskonnya banyak banget. Nggak cuma subsidi DP, ada juga subsidi BPHTB. BPHTB itu adalah pajak pembeli. Biasanya ditanggung oleh pembeli. Karena penjual juga sudah pasti dikenakan pajak penjual. Tapi lebih kecil, biasanya 2,5% kalau pajak penjual, pajak pembeli itu 5%. Dan 5% itu bisa sekitar 60-70 jutaan, dan itu juga disubsidi full oleh developer. Udah ada 3 hal nih yang wow banget. Tapi memang kalian harus bayar sendiri biaya KPR. Karena biaya KPR itu biasanya terdiri dari asuransi jiwa, provisi admin, dan berbagai macam biaya lagi. Yang mengeluarkan adalah bank, itu sekitar estimasi 3-5% dari harga. So kalian juga harus siapin lagi. Selain DP 70 jutaan tadi, bisa harus siap sekitar 30-40 juta something untuk biaya KPR. Akan lebih mahal kalau misalkan pengaju kalian mau KPR dan usia kalian di atas 40 tahun. Itu biasanya memang lebih mahal karena asuransi jiwanya bisa mahal banget. Ya tergantung sih tenornya ngambil berapa tahun. Kalau tenor cuma ngambil 1-5 tahun mungkin nggak sebesar itu. Cuma kalau yang biasa diambil oleh para pembeli adalah tenor sekitar 15 tahun, 20 tahun lebih. Lalu kalau angsurannya berapa? Kalau DP-nya DP minim, DP 10% dan disubsidi 5%. Jadi kalau tadi DP-nya bisa sekitar 70-an juta di luar biaya KPR, angsurannya kalau di 15 tahun itu sekitar 10-11 jutaan, tergantung rate bunga bank. Karena saya juga bisa kasih simulasi ke kalian itu dengan rate bunga 4,5% per tahun. Sementara bank itu banyak banget pilihan rate bunganya. Kalau kalian mau fix atau flat, pasti jauh lebih tinggi bunganya karena bank harus cover semua itu.
Kalau biasanya ada fix dan floating, jadi kombinasi nih. Jadi fixnya misalkan 5 tahun, floatingnya nanti 10 tahun ke depannya, tenor dari tahun ke-6 sampai ke tahun 15 itu floating. Itu pasti biasanya dapat bunga lebih murah. Mungkin bisa dapat di 4,5% atau bahkan lebih rendah lagi, bisa ke 2-3%, apalagi kalau lagi promo ya salah satu bank. Tapi ya itu, yang pasti angsuran yang saya berikan di sini itu adalah perkiraan simulasi aja dengan rate bank sebesar 4,5%. Kalau 15 tahun sekitar 10-11 jutaan, kalau 20 tahun sekitar 9-10 juta per bulan. Bisa nggak lebih dari 20 tahun? Bisa aja. Ada beberapa bank yang bisa cover sampai 25 tahun, sampai 30 tahun, bahkan ada yang sampai 35 tahun. Tapi saya sendiri sih bingung, dan saya sendiri sih tidak menyarankan, sama sekali tidak menyarankan untuk kalian mengambil terlalu panjang. Karena satu, rate bunga pasti lebih tinggi, terus ya masa nyicil rumah nggak selesai-selesai, itu kan nggak enak banget. Paling sweet spot sekarang menurut saya ada di angka 15 tahun, atau ya 20 tahun masih oke lah kalau masih muda-muda ya. Kalau misalkan umur di bawah 30 atau 30 sampai 35 lah, itu maksimal sih. Udah 20 tahun itu maksimal, karena di bank itu biasanya pengaju itu nggak boleh. Jadi gini, misalkan kalian ambil tenor KPR 20 tahun, sementara masa pensiun kalau pekerja karyawan pada umumnya tuh 55-56. Let's say 56 deh. Kurangin 20 tahun, artinya 36 tahun kan? Ya itulah usia maksimal kalau kalian mengajukan KPR dengan tenor 20 tahun. Jadi memang ada batas usianya. Kalau dari segi spesifikasi, dari segi harga, dan dari segi kebutuhan, 4 kamar tidur dan ada 2 carport, menurut saya pribadi sih paling cocok untuk orang yang berumur mulai dari 30 tahun. Karena biasanya sudah punya keluarga, sudah punya anak 2, mobil ada 2, satu untuk pribadi untuk pergi kerja, satu lagi untuk istri, biasanya untuk mengantar anak atau untuk ya keliling-keliling istri pakai mobil sendiri gitu ya. Dan biasanya satu kamar tidur di bawah ini untuk orang tua. Kalau enggak, kalau orang tua tinggal sendiri, mungkin untuk pakai ART, itu udah paling cocok banget, skenario yang paling pas untuk punya rumah ini. Dengan harga 1M sekian aja, 1,4 M, di pinggiran, masuknya masih di pinggiran Jakarta. Memang bukan di area Jakarta, ini sudah masuk Bekasi, tapi masih paling pinggir banget. Dan sebenarnya satu kota ini, satu area ini, Harapan Indah itu sebenarnya sudah lengkap sekali. Bisa saya bilang Harapan Indah mirip-mirip seperti Kelapa Gading ya. Karena banyak yang pindah juga kok dari area Kelapa Gading ke area Harapan Indah. Saya tinggalnya di Kelapa Gading, tapi teman-teman saya juga banyak yang pindah ke area Harapan Indah. Simply karena areanya sudah jadi, semua fasilitas sudah ada, transportasi umum juga lengkap, tenan-tenan besar juga banyak. Ya apalagi yang dibutuhkan. So untuk kalian yang tertarik dan pengen banget punya rumah harga 1 M-an, punya budget 1 miliar lebih gitu ya, atau mau KPR punya budget sekitar untuk DP ya sekitar 70-100 juta, itu sudah cocok banget. Ambil satu rumah di klaster Nismara Kota Harapan Indah. Anyway, dari sisa stok itu tuh fase 1 ini awalnya ada 100-an unit, saya lupa 100 berapa. Cuma itu udah sekitar 20-an unit aja, artinya sudah 80% sold. Jadi sisa tipenya sekarang kebanyakan yang sisa yang badan, kalau hooknya rata-rata sudah hampir habis. Kecuali kalian mau inden di fase kedua, tapi fase kedua ya masih baru dibuka lagi. Sementara sekarang aja kan baru pembangunan fase pertama. Untuk yang mau serah terima lebih cepat, saya sarankan ambil yang fase pertama aja. Harga dari 1,4 M-an, bisa KPR DP 5%, 5% lagi disubsidi. Free BPHTB, ada smart door lock, ada voucher belanja, macam-macam lah. Ada banyak lagi. Pokoknya untuk kalian yang tertarik, langsung aja WA Mike di bawah sini. Kasih tahu Anda tertarik dengan klaster Nismara. Saya akan membantu Anda visit lokasi, visit show unit, visit area sekitar klaster, supaya kalian bisa lebih mengerti lagi gimana rasanya tinggal di area sini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thank you!